Selanjutnya, kita akan membahas soal tentang penerapan bangun ruang sisi datar tidak beraturan, di mana di sini ada gambar sebuah rumah. Kita harus menghitung luas permukaan dan volume dari rumah ini, dari rumah pada gambar ini, ya. Rumah ini, bagian bawahnya berbentuk balok, dan bagian atasnya berbentuk trapesium. Nah, kita pertama mencari luas permukaannya, yaitu dengan menggabungkan luas permukaan balok dan luas permukaan prisma segitiga. Ya. Nah, untuk luas permukaan balok rumusnya 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, panjangnya 10 meter, kita masukkan lebarnya 5 meter, kita masukkan tingginya 6 meter, kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, setelah dimasukkan, maka kita operasikan 10 kali 5, 50, 50 dikali 2, 100, 10 dikali 6, 60, 60 dikali 2, 120, 5 dikali 6, 30, 30 dikali 2, 60. Lalu dijumlahkan 100 ditambah 120 ditambah 60, yaitu 280 meter persegi. Ini untuk luas permukaan baloknya. Sekarang kita mencari luas permukaan prismanya atau luas permukaan bagian atap rumahnya, yaitu luas alas dikali luas selimut. Luas alas di sini, luas alasnya itu merupakan segitiga, ya, segitiga sama kaki, dan bagian atapnya atau bagian belakangnya itu adalah sama, yaitu segitiga sama kaki dengan ukuran yang sama dengan bagian depannya. Maka kita bisa merumuskan 2 dikali luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini kita tinggal masukkan setengah dikali alas dari segitiga ini ya, yaitu alasnya adalah 8, tingginya adalah 3, maka kita masukkan alasnya 8, tingginya 3. Lalu keliling alasnya itu 8 ditambah 5 ditambah 5 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma ini sejajar dengan panjang dari balok. Maka tinggi prisma ini adalah 10 meter. Jadi tinggal kita masukkan tinggi prismanya 10. Lalu kita operasikan 8 kali 3 24, 24 dibagi 2 12, 12 dikali 2 24. 8 tambah 5 tambah 5 yaitu 18, 18 dikali 10 yaitu 180. Sehingga 24 ditambah 180 yaitu 204 meter persegi. Nah, maka luas permukaan gabungannya kita tinggal jumlahkan 280 ditambah 204, yaitu 484 meter persegi. Nah, luas permukaan dari bangun rumah ini belum selesai sampai di situ. Karena dua bangun tersebut saling berhimpitan, jadi saling menempel antara di mana di sini ada balok dan prismanya saling menempel, maka kita harus mengurangi luas permukaan yang berhimpitan tersebut, yaitu mengurangi bagian atas balok. Jadi kan bagian atas balok ini berhimpitan dengan prisma. Nah, maka kita harus mengurangi luas permukaan gabungan ini dengan bagian atas balok dan sebagian bagian bawah prisma yang berukuran 5 kali 10 cm. Jadi kita harus mengurangi luas permukaan dari balok bagian atasnya dan luas permukaan dari prisma, tetapi hanya yang menempel saja, bagian yang menempel saja pada balok tersebut, yaitu di mana lebarnya ada 5 dan panjangnya adalah 10. Maka luas permukaan gabungan kita bisa hitung
luas permukaan gabungan yang sudah dicari tadi dikurangi 2 dikali 10 kali 5. Kenapa 2? Karena kita mengurangi bagian atap balok dan bagian bawah prisma yang menempel pada balok tersebut. Sehingga 2 dikali 10 dikali 5. 10 kali 5, 50. 50 dikali 2 adalah 100. Maka luas permukaan gabungan tadi dikurangi luas permukaan balok dan prisma yang saling menempel, yaitu 100. Maka 484 dikurangi 100 yaitu 384 meter persegi. Selanjutnya, tadi kan kita telah menghitung luas permukaannya, maka sekarang kita akan mencari volume dari bangun ruang prisma dan balok ini, atau bangun ruang rumah ini. Nah, yang pertama, kita mencari volume balok terlebih dahulu. Volume balok rumusnya V sama dengan P dikali L dikali T. V sama dengan P-nya adalah panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 5, dan tingginya adalah 6. Maka 10 dikali 5 dikali 6. 10 kali 5, 50. 50 dikali 6, 300. Maka volume baloknya adalah 300 meter kubik. Selanjutnya, kita mencari volume prisma segitiga. Mencari volume prisma segitiga yaitu rumusnya V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya itu adalah berbentuk segitiga ya. Sehingga luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, kita masukkan setengah dikali alasnya itu adalah 8 meter dikali tinggi, bukan tinggi prisma ya, tetapi tinggi segitiganya. Tingginya adalah 3 meter. Kita masukkan 3 dikali tinggi prisma. Karena tinggi prisma itu sejajar dengan panjang balok, maka tinggi prisma adalah 10 meter. Sehingga 8 kali 3, 24, 24 dibagi 2, 12. 12 dikali 10, 120 meter kubik. Maka volume gabungannya yaitu V sama dengan volume balok ditambah volume prisma segitiganya, yaitu 300 ditambah 120. Maka volume gabungannya adalah 420 meter kubik. Selanjutnya, kita menghitung luas permukaan dan volume bangun pada gambar tersebut. Nah, di sini ada gabungan antara balok dan kubus. Nah, kita harus menghitung luas permukaan dan volumenya. Yang pertama, kita mencari luas permukaannya. Luas permukaan yang pertama dicari adalah luas permukaan balok. Kita masukkan persamaan untuk mencari luas permukaan balok, yaitu L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, kita masukkan panjangnya 30, lebarnya 10, dan tingginya adalah 12. Kita masukkan ke rumus ini dan kita operasikan perhitungannya. 30 dikali 10, 300. 300 dikali 2, 600. 30 dikali 12 dikali 2, yaitu 520. 10 kali 12 dikali 2, 240. Kita jumlahkan 600 ditambah 520 ditambah 240, yaitu 1360 cm persegi. Lalu kita mencari luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubus rumusnya yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Sisinya yaitu 10 cm. Dan sisi lainnya juga adalah 10 cm. Maka 10 dikali 10 adalah 100, 100 dikali 6, 600 cm persegi. Selanjutnya, kita mencari luas permukaan gabungannya, yaitu tinggal kita jumlahkan luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus. Luas permukaan balok 1360 ditambah luas permukaan kubus 600. Maka luas permukaan gabungannya yaitu 1960 cm persegi. Nah, belum cukup sampai di sini karena kita ingat bahwa di sini ada sisi yang berhimpit, yang dimana kita harus mengurangkannya.
Nah, karena dua bangun tersebut saling berhimpitan, maka kita harus mengurangi luas permukaan yang berhimpitan tersebut, yaitu mengurangi sebagian bagian atas balok, karena sebagian bagian atas balok di sini ada yang menempel dengan kubus, dan bagian bawah kubus juga kan menempel ke balok ini, yang berukuran 10 kali 10. Maka kita bisa mengurangkan luas permukaan ini dengan dua sisi yang saling berhimpitan. Maka luas permukaan gabungannya adalah luas permukaan gabungan dikurangi 2, karena ada dua sisi, yaitu sebagian sisi dari balok dan sisi dari kubus. Maka 2 dikali 10 dikali 10. 10 kali 10, 100. 100 dikali 2, 200. Maka 1960 dikurangi 200, yaitu 1760 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungan dari balok dan kubus ini yaitu 1760 cm persegi. Nah, lalu volumenya. Pertama-tama kita mencari volume balok. Volume balok yaitu rumusnya P kali L kali T, panjangnya 30, lebarnya 10, dan tingginya 12. Maka 30 kali 10 kali 12 yaitu 3600 cm kubik. Lalu volume kubusnya yaitu S dikali S dikali S. Sisinya 10 dikali tingginya 10, sisi lainnya adalah 10. Maka 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000 cm kubik. Nah, untuk volume gabungan kita tinggal jumlahkan. Volume balok ditambah volume kubus yaitu 3600 ditambah 1000 yaitu 4600 cm kubik. Sekian untuk pembelajaran bangun ruang sisi datar tidak beraturan hari ini. Terima kasih.